Tak sempat balas dendam ke Rusia Iran, pasukan Inggris berakhir begini untuk kedua kalinya. Sebuah tragedi besar kembali menimpa pasukan Inggris dalam upaya mereka untuk membalas dendam atas kekalahan sebelumnya dari aliansi Rusia-Iran. Kali ini, sejarah seolah berulang dengan nasib yang lebih tragis. Ketegangan antara Inggris dan koalisi Rusia-Iran semakin memanas setelah serangkaian konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Inggris, yang merasa dipermalukan akibat kekalahan telak dalam operasi rahasia tahun lalu, mengerahkan pasukan elitnya dalam misi pembalasan. Namun, operasi tersebut justru berakhir dengan kehancuran total. Operasi militer Inggris yang diberi nama Sandy Shadow Strike diluncurkan dengan tujuan utama menghancurkan salah satu basis strategis milik Rusia Iran di perbatasan Suriah. Dengan persenjataan canggih dan dukungan udara, pasukan khusus Inggris percaya diri bahwa mereka dapat memberikan pukulan telak. Namun, intelijen Inggris ternyata keliru dalam membaca situasi. Pasukan Rusia Iran telah mengantisipasi serangan ini dan memasang jebakan mematikan. Drone-drone tempur Iran dan sistem pertahanan udara Rusia dengan cepat melumpuhkan jet-jet tempur Inggris sebelum mereka bisa mendekati target. Sementara itu, pasukan darat Inggris yang berhasil mendarat justru disergap dalam pertempuran brutal yang tak seimbang. Hanya dalam waktu kurang dari 48 jam, pasukan Inggris mengalami kehancuran besar. Sebanyak 80% dari personel yang dikerahkan dilaporkan gugur atau tertangkap. Sisanya dipaksa mundur dalam keadaan panik, meninggalkan peralatan tempur mereka di medan perang. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa beberapa komandan tinggi Inggris turut menjadi korban dalam insiden ini. Kami tidak menyangka bahwa mereka sudah mengetahui rencana kami. Ini adalah hari yang kelam bagi militer Inggris, ujar seorang perwira tinggi yang enggan disebut namanya. Insiden ini segera menjadi sorotan dunia. Inggris, yang sebelumnya berupaya menunjukkan kekuatannya di kancah global, kini kembali menghadapi rasa malu yang mendalam. Sejumlah analis militer menyebut kekalahan ini sebagai Dunkirk versi modern, merujuk pada evakuasi besar-besaran pasukan Inggris dalam Perang Dunia II. Dari Moskow, Presiden Rusia memberikan pernyataan singkat dengan nada sarkastik, "Kami tidak pernah mencari masalah, tetapi jika ada yang ingin bermain api, mereka harus siap terbakar." Sementara itu, Iran menyebut kemenangan ini sebagai bukti kekuatan mereka dalam menghadapi imperialisme Barat. Di dalam negeri, Perdana Menteri Inggris mendapat tekanan hebat dari parlemen dan rakyat. Banyak yang mempertanyakan keputusan untuk melakukan operasi militer yang tidak terencana dengan matang. Bahkan beberapa anggota parlemen mulai menyerukan pengunduran diri pemerintah akibat kegagalan besar ini. Dengan kekalahan kedua ini, Inggris menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali reputasi militernya. Apakah mereka akan kembali mencoba membalas dendam atau justru menarik diri dari konflik yang semakin tidak terkendali? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, untuk kedua kalinya pasukan Inggris mengalami kehancuran besar tanpa sempat membalas dendam seperti yang mereka harapkan. Kekalahan ini bukan hanya sekadar pukulan bagi Inggris, tetapi juga bagi sekutu-sekutunya di NATO. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya mulai mempertanyakan efektivitas aliansi Barat dalam menghadapi kekuatan Timur. Bahkan beberapa negara yang sebelumnya mendukung Inggris mulai menjauh karena khawatir akan dampak konflik yang lebih luas. Para pakar geopolitik memperingatkan bahwa kehancuran Inggris di Suriah bisa menjadi sinyal perubahan kekuatan global. Rusia dan Iran, yang kini semakin percaya diri, diprediksi akan memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah. Sementara itu, negara-negara Eropa mulai mencari cara untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri. Mereka guna menghindari konfrontasi langsung dengan Moskow dan Teheran. Setelah mengalami kekalahan besar untuk kedua kalinya, pertanyaan besar muncul. Apakah Inggris akan berusaha bangkit dan membalas dendam, atau memilih untuk menarik diri dari konflik? Beberapa analis menyebutkan bahwa militer Inggris perlu melakukan reformasi besar-besaran dalam strategi dan teknologi perang mereka sebelum mencoba operasi serupa lagi. Sementara itu, dalam negeri Inggris mulai dilanda protes besar-besaran dari masyarakat yang kecewa dengan kebijakan pemerintah. Tekanan ekonomi akibat anggaran pertahanan yang membengkak tanpa hasil nyata semakin menambah beban bagi pemerintahan saat ini. Dengan kekalahan kedua ini, Inggris menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali reputasi militernya.
Apakah mereka akan kembali mencoba membalas dendam atau justru menarik diri dari konflik yang semakin tidak terkendali? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, untuk kedua kalinya pasukan Inggris mengalami kehancuran besar tanpa sempat membalas dendam seperti yang mereka harapkan. Dan kali ini, luka yang ditinggalkan lebih dalam daripada sebelumnya. Insiden ini mengingatkan dunia pada Perang Anglo-Persia tahun 1839 sampai 1842, ketika pasukan Inggris yang mencoba menguasai wilayah Persia juga mengalami kekalahan besar. Saat itu, pasukan Inggris yang mencoba memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dipukul mundur oleh perlawanan sengit dari Persia yang kini dikenal sebagai Iran. Kini, lebih dari satu abad kemudian, sejarah seolah berulang. Inggris kembali mengalami kekalahan memalukan di tangan lawan yang sama, membuktikan bahwa kekuatan militer bukanlah satu-satunya faktor dalam konflik geopolitik. Kekalahan ini memicu perdebatan sengit di parlemen Inggris. Perdana Menteri menghadapi tekanan besar dari oposisi yang menuntut transparansi terkait alasan pengiriman pasukan ke zona berbahaya tanpa strategi yang jelas. Sementara itu, hubungan Inggris dengan Rusia dan Iran semakin memburuk, meningkatkan risiko konflik yang lebih besar di kawasan tersebut. Pertempuran berlangsung sengit selama lebih dari 36 jam. Walaupun pasukan Inggris menunjukkan perlawanan gigih, keunggulan jumlah dan persenjataan aliansi Rusia-Iran tidak bisa dibendung. Akhirnya 12 tentara Inggris tewas, sementara 38 lainnya terpaksa menyerah setelah kehabisan amunisi dan menghadapi ancaman serangan udara yang semakin intens. Pemerintah Inggris segera mengajukan protes keras dan menuntut pembebasan para tahanan. Namun, Rusia dan Iran menolak klaim bahwa mereka bertindak agresif. Mereka masuk ke wilayah yang bukan milik mereka. Ini adalah tindakan defensif untuk melindungi kedaulatan kami, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Dilaporkan bahwa Inggris mengirim unit khusus SAS, Special Air Service, untuk menyusup dan melakukan sabotase terhadap jaringan komunikasi Iran di wilayah Azerbaijan. Namun operasi ini telah bocor sebelumnya berkat kerjasama intelijen antara Rusia dan Iran. Akibatnya tim elit Inggris yang berjumlah 50 orang masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan oleh pasukan gabungan Rusia-Iran. Ketika mereka mendekati target, drone pengintai Iran mendeteksi pergerakan mencurigakan. Dalam hitungan jam, pasukan Rusia yang berbasis di Dagestan mulai bergerak. Sementara pasukan khusus Iran melakukan penyergapan di malam hari. Tanpa jalur mundur yang jelas, pasukan Inggris harus bertahan dengan persediaan terbatas. Namun para analis menilai bahwa USA enggan terlibat lebih jauh dalam konflik ini, mengingat tekanan domestik untuk mengurangi intervensi militer di luar negeri. Sementara itu, NATO mengadakan pertemuan darurat guna membahas respons terhadap perkembangan terbaru ini.